Salam sehat keluargaku, berjumpa kembali dalam ibadah Raya GP Kedungaran. Sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Kegiatan gereja sampai saat ini masih dilakukan, sebagian besar dilakukan secara online, yaitu ada untuk kelas sekolah minggu, doa Rabu maupun ibadah raya seperti ini. Sedangkan ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di gereja, yaitu ada sekolah minggu kelas remaja, kemudian kelas persiapan baptisan, juga PKMB. Ya, ini akan menjadi perhatian bagi kita sekalian untuk bisa mengikutinya. Khusus untuk kelas persiapan baptisan, hari ini, minggu ini, akan diadakan di minggu sore jam 3. Silakan bisa mempersiapkan, karena saya merasa perlu persiapan juga, saya perlu refresh, saya perlu istirahat supaya bisa konsentrasi. Keluargaku, saya sudah memulai program baru, yaitu siaran 2 menit belajar. Saya akan menyampaikan beberapa hal, tips, pengajaran yang singkat untuk bisa menambah pemahaman, pengetahuan, juga memperkuat iman kita. Nah, beberapa hari ini kita belajar tentang arti pencobaan dan tantangan dalam kehidupan. Saya sendiri sedang bergumul tentang hal itu. Sebagai contoh misalnya ketika kami sedang mempersiapkan untuk ibadah yang bisa kita nikmati sebentar lagi, ternyata ada banyak kesalahan teknis, kami harus mengulang rekaman itu. Biasanya hari Jumat sudah selesai, sudah jadi, sudah clear, tetapi kami harus mengulang sampai hari Sabtu. Bahkan untuk khotbah pun harus dilakukan rekaman ulang berkali. Saya hampir menyerah, saya sebenarnya sudah terlalu capek dan sudahlah, lebih baik ibadah langsung di gereja. Tetapi untuk itulah saya diajar Tuhan untuk bersabar, untuk berani mengambil sikap bagaimana kita menghadapi tantangan. Mari kita terus saling memberikan semangat, saling menyemangati. Bulan Juli di minggu terakhir ada yang berulang tahun, kita perlu bersuka cita. Selamat ulang tahun untuk Mbak Ningrum tanggal 25 Juli hari Sabtu. Sekali lagi ini menjadi berkat bagi kita sekalian, sukacita bagi kita sekalian. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan kelimpahan berkat bagi Mbak Ningrum. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Hari dan Pak Guntur yang sudah menyiapkan atau membuat pintu lorong sebelah timur gereja. Itu akan menambah aman bagi gereja, menambah tenang juga bagi kita, karena tidak ada meminimalkan kemungkinan orang untuk memasuki lingkungan gereja. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Bapak-Bapak. Dan akhirnya mari kita menyerahkan yang terbaik untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi keluargaku. Kiranya damai sejahtera dan sukacita terus melingkupi kita. Dan kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa mengikuti ibadah Raya Gereja Baptis Indonesia Kedungaran di minggu yang ketiga bulan Juli 2020. Kita bersyukur karena masih ada kesempatan untuk kita bersekutu bersama-sama dan untuk beribadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu nyanyian yang menyatakan bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dan terlalu luas untuk kita. Kasih Bapa yang menyatakan betapa indahnya kasih Tuhan kita. Seperti itu kasih Bapa.
Engkau yang menebus kami dari dosa kami dan terus membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kesempatan ketika kami boleh beribadah bersama-sama. Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah puji-pujian kami dan persembahan kami boleh berkenan bagi Engkau, dan biarlah kami juga boleh fokus mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan buat kami, supaya boleh menjadi pegangan hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masih terus bersukacita dan memuji Allah kita yang Maha Kuasa, Allah yang sudah memberikan putranya yang tunggal. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nyanyian pujian nomor 15 kita akan nyanyikan semua bait. Kita untuk membaca dalam bacaan silih berganti yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata,
Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yunus Purnomo. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bukannya untuk percaya atas segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti orang buta tadi yang percaya ketika Yesus melakukan segala sesuatu yang dia tidak bisa lihat, namun dia bisa menikmati kasih setia Tuhan. Percaya, kita akan nyanyikan. Percaya di saat
Keluargaku yang dikasih Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya memberi judul perbandingan kebutaan. Kita akan belajar membandingkan kebutaan secara fisik, yaitu buta mata, dengan kebutaan secara rohani. Kita sudah sampai di pasal yang ke-9 dari Injil Yohanes. Perikop kita batasi ayat 1 sampai dengan yang ke-12, atau mungkin bisa dilebihkan sampai ayat yang ke-14. Nah, keluargaku yang dikasih Tuhan, tahun yang lalu saya sudah menyampaikan bagian ini. Tema tentang kebutaan ini sudah saya sampaikan. Bahkan saya masih ingat, malam hari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengalami kecelakaan kecil di mana mata saya kemasukan pecahan kaca pengaman layar handphone. Dan itu, sakit sekali. Mata saya merah, sempat mengeluarkan darah. Jujur saya mengalami ketakutan pada waktu itu. Membayangkan sakit mata saja rasanya mengerikan. Lebih-lebih membayangkan ketika kita mengalami kebutaan. Sehingga 2 minggu yang lalu ketika ada teman saya di Yogyakarta, dia seorang dosen di Sanata Dharma, mengalami masalah dengan mata yang harus mengalami operasi bagian retina itu, rasanya saya sebagai teman mendengarkan sedih juga takut. Sekali lagi, berbicara kebutaan itu menakutkan. Nah, perikop kita membicarakan bukan karena sebuah kecelakaan sehingga kita menjadi buta, tidak. Tetapi perikop kita membicarakan bagaimana seorang yang buta sejak lahir akhirnya mendapatkan pertolongan. Nah, kita tidak membicarakan secara khusus tentang pertolongannya, tetapi kita membandingkan. Perikop ini sebenarnya dikontraskan antara orang yang mengalami kebutaan yang dialami secara fisik, buta mata, tetapi dikontraskan dengan orang yang mengalami buta hati, buta rohani, atau kalau kata buta terlalu kasar, mungkin rabun rohani. Nah, oleh sebab itu mari kita akan perhatikan dua hal ini. Yang pertama adalah buta mata, buta matanya, buta secara fisik, matanya buta. Nah, perhatikan ayat 1 dan 2 Bapak Saudara di pasal yang ke-9 Injil Yohanes. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Diawali cerita bahwa Yesus lewat. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat pelajaran dari beberapa waktu yang lalu dari pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Nathanael, bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya kita bisa mengambil sebenarnya ini benang merah yang saya sangat meyakini, yaitu bahwa Yesus sengaja lewat. Kenapa? Karena ada orang buta yang sejak lahir. Dan Yesus menggunakan atau Rasul Yohanes menggunakan kata aktif. Dituliskan di sana. Yesus melihat seorang yang buta. Melihat. Sengaja lewat dan sengaja melihat. Sengaja lewat, sengaja melihat. Apa yang bisa dipelajari dari bagian yang pertama ini? Yaitu bahwa Yesus mengambil inisiatif. Yesus aktif untuk melewati kehidupan kita, artinya melalui, untuk melihat kehidupan kita, melihat kehidupan orang yang buta sejak lahir. Yesus melihat kondisi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap tidak mampu atau tidak bisa memenuhi standar rohani. Pada waktu itu orang buta, orang miskin, pengemis, ya jauh di bawah standarnya kehidupan rohani karena tidak bisa menjalankan kegiatan keagamaan karena keterbatasan mereka. Apalagi ada orang lumpuh seperti itu. Nah, Yesus melihat kondisi itu. Dan saya meyakini bahwa Yesus juga melihat kondisi kita. Nah, orang buta yang diceritakan tadi, buta sejak lahir itu, bukan buta rekayasa. Karena kalau memperhatikan ayat-ayat berikutnya, di sana dikatakan bahwa orang buta itu ada saksinya dan memiliki pekerjaan pengemis, karena setiap hari sudah dilihat, sejak kecil tidak ada yang bisa dilakukan, akhirnya terpaksa menjadi seorang pengemis. Jadi bukan buta yang direkayasa. Tetapi istimewanya adalah, luar biasanya pelajaran bagi kita adalah, justru orang buta itu mendapatkan pertolongan. Meskipun pertolongan yang Tuhan berikan disertai dengan tantangan. Disertai dengan tantangan untuk berani bertindak atau tidak. Tantangannya apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu tantangan tentang kerendahan hati.
Perhatikan caranya Tuhan menyembuhkan. Saya sudah sempat membicarakan hal ini ya. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Yaitu dengan cara meludah ke tanah, kemudian ludah itu dicampur dengan tanah, kemudian diberikan atau dioleskan ke mata orang yang buta sejak lahir itu. Ludah dan tanah. Ini adalah kerendahan hati. Apakah orang itu mau atau tidak? Lebih-lebih misalnya ya, kalau sekarang janganlah, karena ludah itu bagian dari droplet total ya, artinya bukan lagi percikan tetapi sengaja meludah, makanya jangan meludah. Saya sangat tidak suka melihat orang yang meludah sembarangan. Kenapa? Karena itu penyakit. Nah, tetapi orang buta ini mendapatkan tantangan. Kalau mau sembuh, mau nggak mengikuti caranya Tuhan? Kadang-kala kita tidak mau mengikuti caranya Tuhan. Kadang-kala kita pengennya mengatur Tuhan mengikuti caranya kita. Nah, orang buta itu mengikuti caranya Tuhan. Sehingga apa? Menerima ludah dan tanah liat. Tantangan yang berikutnya adalah orang buta itu mengalami luka, iritasi. Sekali lagi, saya kemasukan debu saja rasanya tidak nyaman. Saya kemasukan satu butir kecil kristal atau pecahan kaca. Aduh, membuat mata itu berdarah, sakit sekali. Dan yang terjadi dengan orang buta ini adalah ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Diolesi mata itu. Ini bagian tantangan yang menyakitkan. Saya menggunakan kata mengiritasi. Tuhan Yesus sengaja membuat iritasi matanya sebelum akhirnya sembuh. Ya, tidak dituliskan sebenarnya apa yang terjadi, tetapi secara awam saya membayangkan itu seperti sedang menggores, membersihkan mata itu dengan semacam luka iritasi itu, keluargaku. Itu tantangan. Karena apa? Karena ini berbicara tentang ketaatan, seperti yang berikutnya. Tantangannya adalah tadi, saya nggak mau sakit. Padahal Tuhan sedang berproses untuk menyembuhkan kita. Nah, tantangan ketaatan adalah sudah matanya buta, iritasi, diolesi dengan ludah, tetapi Tuhan meminta, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Dengan tertatih-tatih orang buta itu harus pergi ke kolam Siloam untuk membasuh mukanya. Tetapi Alkitab mencatat di sana, maka pergilah orang itu. Tantangan yang berikutnya adalah ketika akhirnya orang itu matanya sudah melek, ayat yang ke-7. Ternyata tetangga, teman, bahkan mungkin saudara, pemimpin agama, ternyata tidak senang. Ini tantangan. Kalau ada yang berulang tahun, Mbak Ningrum mau berulang tahun, tetapi yang lainnya tidak senang. Mengucapkan selamat atau sengaja melupakan. Itu tantangan ya. Semestinya kalau ada yang merasakan sukacita, kita pun harus merasakan sukacita juga. Tetapi orang-orang di sekitar orang buta itu merasa tidak senang. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Bagian yang pertama ini. Ingatlah bahwa Tuhan berinisiatif melihat kita. Melihat kondisi kita. Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Namun pertolongan Tuhan disertai dengan tantangan. Tantangan untuk kita bertindak sesuai dengan iman kita. Dan itu membutuhkan yang namanya ketaatan. Dan ingatlah bahwa kita dikelilingi orang-orang yang tidak senang ketika kita mengalami sukacita. It's okay, tidak apa-apa. Tetapi ini menjadi ingatan bagi kita, peringatan bagi kita juga. Kita mempunyai potensi juga diliputi dengan iri hati. Sehingga ketika orang lain diberkati Tuhan, kita tidak senang. Kita tidak bersukacita. Melihat orang lain kondisinya jauh di atas kita, kita tidak senang. Ini potensi, ini godaan bagi kita. Ini pelajaran yang pertama tentang buta matanya. Nah, yang kedua, yang terakhir, buta rohaninya. Dikontraskan dengan kondisi rabun rohani, rabun atau buta mata rohaninya. Ada cerita kontrasnya. Sementara orang buta itu melek, sembuh, tapi yang lainnya menunjukkan ciri-ciri rabun rohani.
Mari kita lihat dari ayat yang pertama. Diwakili muridnya terlebih dahulu. Murid-muridnya Tuhan Yesus terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Salah satu ciri rabun rohani, buta rohani, ekstrimnya adalah kita lebih mudah menghakimi. Menuduh orang berdosa itu lebih mudah bagi orang yang rabun rohani. Dan murid-muridnya melihat kondisi yang tidak baik itu dikaitkan dengan dosa dan bertanya, Tuhan, siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Keluargaku, ingatlah bahwa Rasul Paulus di suratnya kepada jemaat yang di Roma mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak perlu kita saling menghakimi. Ini dosanya Pak Yohanes, oh ini dosanya Bu Monika, oh ini dosanya Mas Joseph. Tidak. Kita semuanya berdosa dan kita memerlukan juru selamat, yaitu Yesus. Kalau kita tidak berdosa, kita nggak memerlukan juru selamat. Tapi ini menjadi peringatan bagi kita. Yaitu godaan rabun rohani adalah lebih mudah menghakimi. Yang kedua adalah orang yang rabun rohani sulit untuk melihat terang, sehingga sulit juga melihat karya, melihat langkah, melihat pekerjaan Tuhan di sekitar kita. Sangat sulit untuk belajar mengerti rencana-rencana Tuhan. Seperti yang diwakili murid-murid tadi. Bertanya-tanya. Dan Yesus menjawab. Jawabannya jelas sekali bahwa dengan bahasa yang bebas, terjemahan bebas, kamu tidak mengerti rencana-rencana Tuhan, ya. Ayat yang berikutnya tadi, jawab Yesus ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Rabun rohani, buta rohani menjadikan kita mengalami kegelapan. Ini berkaitan tentang pernyataan Tuhan Yesus, ego eimi, tentang akulah terang dunia. Yang tidak memiliki Yesus mengalami kegelapan, dan orang-orang yang tidak menerima Yesus pada waktu itu mengalami kegelapan, mengalami kebutaan rohani, mengalami rabun rohani, sehingga tidak mengerti rencana Tuhan. Sulit menerima rencana Tuhan. Itu ayat yang ketiga. Nah, yang berikutnya adalah ciri atau tanda rabun buta rohani adalah sulit bersyukur dan bersukacita. Baik karena penyertaan Tuhan secara pribadi ataupun yang dialami oleh orang lain. Orang-orang yang mengalami sakit rabun rohani atau bahkan buta rohani, rasanya sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Sulit untuk bersyukur bahwa Tuhan itu baik bagi diri kita sendiri, dan lebih-lebih sangat sulit untuk bersyukur ketika Tuhan memberkati orang lain. Ya, dibuktikan dengan ayat yang ke-8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Lalu berikutnya, keluargaku bisa melihat bahwa sebenarnya mereka sepertinya tidak terima dengan apa yang dialami oleh orang pengemis yang sudah disembuhkan, orang buta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu. Rabun rohani membuat sulit untuk bersyukur, sulit untuk bersukacita. Dan yang terakhir, rabun rohani, buta rohani, mematikan nurani. Rabun rohani mematikan nurani. Hatinya itu ini negatif ya, saklek kaku. Bukan tegas, tetapi saklek kaku yang tidak memiliki hati nurani. Ini Rasul Yohanes, gaya tulisannya memang seperti ini. Biasanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian dikontraskan apa yang terjadi pada waktu itu sesuai dengan tradisi. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 12, 13, 14 ya. Ayat 12, lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. 13, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Aneh kan? Sembuh dibawa kepada orang-orang Farisi untuk apa? Ya untuk ini kata saya, untuk dihakimi lagi. Ayat 14 dikatakan, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Yang berikutnya dikatakan, bukan dari
Allah. Ayat yang ke-16. Orang ini tidak datang dari Allah. Gara-gara Yesus meludah, mengaduk tanah dan mengoleskan tanah basah itu ke mata, itu diperhitungkan sebagai sebuah pekerjaan, dan tradisinya pada waktu itu di hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Padahal Tuhan Yesus tidak mendapatkan upah apapun. Justru Tuhan Yesus menyelamatkan orang ini, menyelamatkan jiwa orang ini dengan menyembuhkannya terlebih dahulu. Tapi bagi orang-orang yang buta rohani, rabun rohani seperti orang Farisi, hanya mempertahankan kesaklekan hari Sabat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh menolong pada hari Sabat. Mengerikan sekali, keluargaku. Oleh sebab itu mari kita waspada. Menjaga mata kita untuk tetap sehat. Hati-hati dengan layar handphone, layar laptop, karena itu ada radiasinya. Hati-hati dijaga benar-benar mata kita. Namun terlebih lagi, sangat-sangat penting adalah menjaga mata hati kita. Mata rohani kita harus kita jaga juga. Karena lebih berbahaya rabun rohani ketimbang rabun mata kita. Karena rabun rohani mengancam jiwa kita. Orang yang rabun rohani sangat memungkinkan melepaskan karunia yang Tuhan tawarkan, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Oleh sebab itu, bersyukurlah. Karena Tuhan mengawasi kita, melihat kita, menolong kita, memelekkan mata kita, memelekkan mata rohani kita. Tetaplah waspada, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, yaitu rabun rohani. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk diingatkan, belajar bahwa ada ancaman, ada godaan, ada pencobaan yang bisa menjatuhkan kami, yaitu kondisi rabun ataupun buta secara rohani. Oleh sebab itu kami mau belajar bersyukur dengan segala keberadaan kami. Meskipun kami tidak sempurna, meskipun kami mungkin terpinggirkan, seperti orang pengemis yang buta sejak lahir. Tetapi justru untuk itulah kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Dan justru untuk itulah Engkau hadir dalam kehidupan kami untuk menyembuhkan kami. Mari ya Tuhan, Engkau yang berotoritas. Kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk mengikuti cara Tuhan. Seperti yang Engkau lakukan kepada orang buta yang sejak lahir itu. Sembuhkanlah hidup kami. Sembuhkanlah hati kami. Sembuhkanlah setiap luka dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami tetap terjaga. Sehingga mata rohani, mata hati kami tetap sehat. Mampu melihat karya Tuhan. Mampu bersyukur. Mampu melihat kebaikan orang lain. Dan mampu bersuka cita oleh karena karya Tuhan juga dinyatakan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah sukacita kami ingat dengan kondisi yang masih berkelanjutan, berkepanjangan karena pandemi COVID-19 ini. Kami berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang karena pekerjaannya harus beraktivitas di luar rumah. Tuhan akan menjagai, Tuhan akan memproteksi, Tuhan akan melindungi sehingga dijauhkan dari sakit penyakit. Dan Tuhan akan menolong kami untuk bisa melewati imbas dampak dari pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan supaya akan segera ditemukan obat ataupun antivirus yang bisa dipakai secara massal sehingga kami bisa sehat, kami bisa sembuh. Dan tolonglah kami supaya tidak mengandalkan pada obat itu tetapi tetap mengandalkan pada Tuhan yang berkarya. Berkatilah Indonesia, pulihkan Indonesia. Berkatilah dunia ini, pulihkanlah dunia ini. Berkatilah kami GPI Kedu Ungaran untuk menjadi bagian berkat bagi lingkungan, bagi bangsa. Berkatilah setiap anggotanya dengan segala keberadaannya, dengan segala keperluannya, dengan segala tantangan. Tuhan akan sertai kami ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang sekolah secara online ataupun langsung. Tuhan akan memberkati dengan cara-cara yang unik untuk sampai pada masa depan kami, cita-cita anak-anak kami ya Tuhan. Supaya Tuhan mempersiapkan generasi setelah kami, yaitu anak-anak kami, cucu-cucu kami, untuk menggantikan kami. Berkatilah setiap program-program gereja supaya kami dapat menyesuaikan dengan kondisi dan tetap
ada kegiatan yang membawa dampak, baik itu intern maupun ekstern. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yones Purnomo, dan biarlah kita tetap kuat dan tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus adalah satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu nyanyian, Ajaib Kau Tuhan.